Terima kasih Pak Dewi, selamat pagi semuanya. Kembali bersama Fauzi dari Medan, senang sekali. Pagi ini saya akan bahas satu signal yang tingkat pertumbuhannya 903%, kurang lebih jika modalnya 10.000 US dollar, ini mendekati 100.000 US dollar ya. Kita akan coba lihat dulu. Pada saat kita melihat signal, yang pertama harus diperhatikan adalah di tingkat growth ya. Tingkat growth ini kita bisa lihat menunjukkan garis merah dan garis biru. Itu menjelaskan yang garis biru adalah persentase tingkat pertumbuhannya, kemudian yang berwarna merah adalah rata-rata keseluruhan pertumbuhan equity trader ini. Nah, kalau kita lihat dari transaksi yang terjadi, kalau kita tunjuk mouse ke arah grafik yang berwarna biru, maka kelihatan di situ tingkat pertumbuhannya hingga hari ini sebesar 903% digenapkan ya. Nah, teman-teman semua coba kita lihat di bawah ada kelihatan starting periode transaksi ini dimulai dari Februari 2015. Di awal Februari yang bersangkutan pemberi signal ini minus 0,22%. Di bulan Maret pertumbuhannya 207% dan total akumulasi 902,66%. Jadi jika nanti Anda melihat satu signal, kemudian di situ terlihat growth-nya sekian persen, itu adalah nilai persentase akumulasi dari durasi dan periode waktu transaksi berjalan. Nah, untuk signal ini selama 7 bulan, total persentase yang dicapai adalah 902,66% secara signifikan. Kita lihat lagi di sini. Ya, signal ini juga memulai modal transaksinya dengan 10.000 US dollar dan equity terakhir saat ini di 100.266.000 US dollar ya. Dengan modal 100 juta selama 7 bulan, account equity-nya menjadi 1 miliar, 1 miliar lebih. Pak Dwi ada komentar, Pak? Iya, bagaimana dengan kalau dia deposit, Pak Fauji? Growth itu variabelnya apa aja, Pak? Nah, kalau growth ini kan dia dihitung dari akumulasi profit dan loss yang dicapai dalam bulan berjalan, Pak. Ya, contoh, kalau di sini minus 0,22%, berarti dalam satu bulan starting dia transaksi dengan modal 10.000 US dollar, minus dari equity-nya 0,22%. Nah, kalau dia di bulan Maret, dari pertumbuhan deposit awalnya naik 207%. Jadi total dihitung persentase growth persen ini adalah dari modal deposit ya. Modal deposit. Nah, kita lihat di bagian tab pertama ini growth, di bagian tab kedua adalah equity, ya, di bagian tab kedua equity ada dua indikator di situ. Pertama balance dalam US dollar, kemudian equity ya. Nah, yang berwarna hijau adalah equity, yang berwarna biru US dollar. Jika posisi trader saat masuk entry market kemudian mengalami floating loss, biasanya garis equity dan balance semakin menjauh, melebar Pak Dwi ya. Garis equity-nya di bawah, yang hijau di bawah, yang birunya di atas. Nah, ini perhitungan persentasenya disebut drawdown ya. Semakin besar drawdown-nya berarti jarak antara balance dan equity ini melebar minus ya, melebar negatif. Ini memberikan penjelasan secara psikologi seorang trader tersebut dalam entry posisi memiliki tingkat presisi harga terbaik dan tingkat akurasi posisi yang bagus. Artinya, pada saat dia entry posisi, lebih cenderung posisinya kebanyakan profit langsung profit begitu ya. Nah, kalau dia masuk posisi kemudian kebanyakan minus dahulu, drawdown-nya juga biasanya gede ya. Nah, balance dibagi equity dalam tingkat persentase disebut drawdown. Jika garis hijaunya ini menyatu dengan garis balance, ini bagus, stabil sekali. Yang paling lebih bagus jika garis equity-nya di atas garis biru si balance ini, berarti akurasi tingkat entry point-nya sangat bagus, timing entry-nya. Nah, ini perbedaannya antara menu growth dengan equity. Sampai di situ cukup jelas, Pak Di? Enggak, maksudnya kalau setiap kan kadang-kala sinyal terlalu sering ada yang terlalu sering deposit. Berarti tidak mempengaruhi tingkat growth, Pak. Tidak mempengaruhi tingkat growth, Pak. Oke, Dia baik dihitung kan. dari saat awalnya. Jadi growth itu adalah nilai balance yang bertambah dibagi dengan dari balance awal, Pak.
Ya, betul. Oke, silakan Pak. Oke, dan ini salah satu contoh transaksi account real ya, signal yang 903% tadi, dengan volume standar 3 lot. Kemudian ini juga memiliki tingkat komisi ya, berbeda-beda ini setiap perusahaan. Kemudian di situ ada profitnya banyak ya, artinya ini adalah real signal dan account real yang ditampilkan 903% tadi. Ini historinya kita lihat di sini. Maksud saya begini Pak Dwi, ada beberapa signal yang bisa kita terapkan di platform kita, kemudian sesuai dengan tipe karakteristik standar perhitungan komisi dan account di Monex. Artinya di situ ada juga perusahaan company luar yang memberikan komisi standar ataupun lebih mahal dari kita ataupun lebih murah, macam-macam ini ya. Ya, artinya ini signal bisa dipakai. Kita lihat lagi di sini, signal ini pertumbuhannya sampai ini hari 902%, total deposit dari awalnya $10.000, ya. Profitnya hingga hari ini 900 juta 202 juta ya, 902 juta. Nah, maksimum drawdown di sini minus 11,15%. Dan yang menariknya, Anda bisa lihat di sini ada latest trade, artinya terakhir dia transaksi 21 hari yang lalu. Ya. Berarti kurang lebih sebulan yang lewat nih Pak Dwi. Ya, karena si trader ini sudah profit. Ya, 1 bulan dia lagi pensiun ini, lagi cuti dia, lagi liburan ini Pak Dwi. Lagi liburan. Nah, ini account-nya real dan leverage-nya 1:100. Artinya, penyesuaian lot dan adjustment-nya itu tidak terjadi jika ini diaplikasikan di account Anda di Monex ya. Kemudian trading mode-nya juga real. Untuk detail transaksi ini dan jika Anda ingin subscribe ini, bisa juga menghubungi kontak person kita di expertise di masing-masing cabang Medan, Asia Afrika, dan Pascal. Pak Dwi ada komentar Pak? Iya, iya. Sangat bagus saya kira transaksinya, tapi tidak terlalu aktif untuk bulan September ini ya. Kemudian usia yang terjadi bisa lihat usia Pak, tahun 2015 bulan Februari dari awal. Totally mendapat 102,66%, meskipun pada bulan Agustus kemarin mengalami penurunan. Jangan-jangan dia kecewa dengan perolehan bulan Agustus, bulan September nggak dijalanin Pak. Liburan barangkali Pak, saya bilang. Oke. Kalau saya Yang bilang paling liburan penting ya. adalah dia bisa menutup modal ya, bisa menutup modal berkali-kali. Pada bulan Maret sudah tertutup modal, kemudian bulan April lihat apa namanya profit lagi, Mei, Juni, Juli profit lagi. Yang paling utama adalah leverage 1:100 juga di dia. Kemudian eh, saya kira cukup bagus nih Pak Fauji. Mungkin bisa dilanjutkan yang lain. Nggak ada Pak, tapi kita bisa melihat dari profilnya si trader ini dengan menunjukkan arah mouse kita ke growth ya. Kalau kita arahkan mouse-nya ke growth ini akan muncul kotak keterangan ini Pak ya. Jadi di sini keterangan initial depositnya dari awal sekali dia depositnya $10.000 sampai ini hari dia belum ada withdraw nih, berarti ini orangnya kaya banget Pak udah ya, 1 miliar dia belum withdraw gitu ya. Reviewnya seperti apa nih Pak dia? Biasanya kan ada review-reviewnya. Mudah dihubungi. Dia Sampai sejauh ini saya ingin jelaskan ini dulu Pak Dwi, artinya oke. ada beberapa signal yang persis tingkat aplikatifnya sama dengan kita dan ini bisa menghasilkan profit yang baik. Ya oleh karena itu untuk lebih detail informasi bagaimana cara memfilter, kemudian bagaimana kita melihat profil yang bersangkutan, apakah psikologi tradingnya bagus. Nah ini adalah average holding time-nya 1 menit ya. 1 menit ini artinya Sangat cepat. transaksinya sangat cepat ya. TikToknya bagus sekali ya. Saya kira juga ada beberapa teman-teman suka dengan teknik demikian. Itu saja yang bisa sampaikan Pak Di pagi hari ini untuk penyegaran Maksimum kita dan drawdown, oh ya, data maksimum drawdown juga cukup bagus Pak, 11,15 dengan ya, rata-rata maksimum drawdown orang yang medium lah 30% kalau nggak salah Pak Fauji. Kalau Pak Fauji, betul. maksimum drawdown kita pakai berapa Pak biasanya? 30 boleh Pak. 30-an ya, 30. Kalau ini 11,15 cukup bagus juga. Ini ada pertanyaan ya, ideal maksimum drawdown berapa dari Asia Afrika Pak Fauji? Tergantung tipikal risk taker-nya ya Pak Dwi. Contoh begini,
orang yang tinggi badannya 180 cm merasa berat badannya yang ideal 70 kilogram, ada yang merasa ideal 60 kilogram. Ini relatif saya kira. Namun tergantung tipikal risk taker yang bersangkutan ya. Nah, Iya. saya hanya bisa merekomendasikan, coba teman-teman sekali lagi lihat trade per weeks dan average holding time. Nah, trade per week di situ nol, karena yang bersangkutan sudah 1 bulan kurang lebih ini nggak trading-trading. Saya kira apakah dia sakit atau liburan, nggak tahu nih. Saya belum chatting dengan dia. Nah, kemudian average holding time-nya 1 menit, artinya yang bersangkutan kemungkinan bisa saja menggunakan expert advisor, tapi lebih lebih memungkinkan yang bersangkutan menggunakan expert advisor, bukan transaksi manual. Ya, jadi boleh saja dia lupa dengan account dia ini sendiri ya, karena sudah terlalu banyak uang ya. Ini variabelnya banyak ya. Tapi intinya maksimum drawdown ini, kalau saya contohkan sekali lagi Pak Dwi ya. Kalau misalkan posisi start kita adalah 10.000 US dollar, kemudian entry posisi kita mengalami minus 3.000 dolar, maka drawdownnya di situ 30%. Ya. Drawdownnya di situ 30%. Jarak equity-nya berkurang dari balance awal, dari start posisi sebelumnya itu. Jadi semakin besar posisi drawdownnya, makin besar floating loss dari entry point dia. Nah, yang paling perlu dijaga, angka maksimum drawdown ini kan result equity-nya, dolar minus profit-nya ini berbeda dengan sesuai dengan modal masing-masing ya. Semakin besar equity-nya, maksimum drawdown 11% juga ini gede banget ya. Ya begitu maksud saya. Intinya masing-masing ini kembali kepada tipikal nasabah. Kalau saya pribadi 30%, Pak. Oh iya, iya. Beberapa literatur juga menyatakan bahwa yang sedang itu di 30-35%. Sementara kalau yang rendah 10% itu jarang terjadi karena jarang terjadi floating. Hebat sekali ya. Ya. Yang buat nggak jantungan kalau bisa jangan lebih dari 25 lah, Pak. 25 ya. Ya, maksimum Normal-normal 25 saja. itu Oke, Bu Desi, bisa ada membuat jawaban tuh hati ini adem. 25%. Iya, 25%. Terima kasih Pak Ibu Desi pertanyaannya. Ya, mungkin berguna juga sama pendengar semuanya bahwa maksimum drawdown yang kita rekomendasikan adalah sekitar 25%. Namun hal itu juga tergantung dari tipikal dari nasabah sendiri. Apakah dia ingin mempunyai tingkat floating yang tinggi, dicerminkan dengan nilai maksimum drawdown, ataukah dia hanya dalam standar biasa-biasa saja, yaitu Satu sekitar lagi Pak Dwi, 20. Ya, silakan Pak. barangkali pendengar yang budiman tidak bisa membaca dan melihat dari jauh. Saya ingin menyampaikan untuk informasi detail copy trade Anda bisa menghubungi cabang Medan di 453 1015, 453 1015 untuk di cabang Medan. Di cabang Asia Afrika Anda bisa menghubungi di 423 5858, 4235858, dan di cabang Pasir Kaliki di 8606 1000 ya, 8606 1000. Demikian morning briefing dari Medan Pak Di, bisa disimpulkan Pak. Oke, terima kasih Pak Fauji mengenai copy trade yang cukup menarik saya kira. Kemudian juga memberikan contoh langsung ya, sinyal trade yang bisa kita copy langsung di Monex Trader. Saya kira lebih efektif juga seperti itu. Baiklah, kesimpulan yang bisa didapat adalah untuk menilai suatu copy trade, faktor terpenting yang harus kita lihat adalah tadi growth, yang merupakan rekor histori yang terbaca, juga cukup harus bagus. Kemudian kita melihat dari usia dari provider sinyal yang terbaca juga harus cukup lama ya, sehingga dia membuktikan ketangguhannya dalam menghadapi situasi market. Kemudian selanjutnya adalah tingkat drawdown tadi yang sempat ditanyakan. Level-level drawdown sendiri merupakan level-level yang cukup sensitif, tergantung dari para nasabahnya menempatkan dia dalam sistem transaksi seperti apa. Namun secara rata-rata kita dapat membaca tingkat drawdown sekitar 25 hingga 35%. Demikianlah morning briefing kali ini.
saya cukupkan sampai di sini. Semoga seluruh informasi bermanfaat. Selamat pagi dan selamat bekerja.